Dan ternyata baju besi yang ditemukan di reruntuhan adalah milik Xiangji yang dibuat oleh Mo Tai. Xiaoyu lalu berpindah lagi ke sebuah medan perang dan terlihat pasukan kerajaan Chu yang bersiap menyerang, sementara Hong Zhen terlihat kembali ke masa depan lalu part 3 pun selesai. Hola amigos parantos, kumaha mangos. Di video kali ini kita masuk part 4 dari serial Kinsia yang merupakan ending dari serial ini. Serial ini buat gue adalah dongkrak tersulit yang pernah gue rekap karena jalan ceritanya yang agak rumit. Tapi nggak yakin movie, coba menyederhanakannya walau kayaknya ada beberapa dari kalian yang masih bingung di part 3 kemarin ya. Dan sekali lagi buat yang masih nanya kelanjutan Mugenji, Mimin belum bisa ngelanjutin karena emang filmnya sendiri belum rilis guys. Kalau si Shinji emang udah rilis tapi baru beberapa episode aja. Komen di bawah ya, apa Mimin harus rekap si Shinji dengan episode yang belum lengkap atau nunggu episodenya lengkap dulu baru direkap? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, daripada nanti jadi basi kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarang bisa numpang movie tetangga. Bruh. Xiaoyu yang masih berada di masa lalu ternyata berada di medan perang yang saat itu pasukan negara Han sedang melarikan diri dan dikejar pasukan Chu karena misi pengepungan mereka gagal. Kembali ke kediaman Liu Ji dan ternyata semua orang juga ada di sana dan belum kembali ke masa depan. Zhang bilang jika ia sedikit mengerti dengan konsep masa lalu tersebut, yang adalah tulisan dari Mo Tai. Dan Hong Zhen berhasil kembali ke masa depan karena ia yang memerankan tokoh Liu Ji bisa memainkan cerita aslinya yang adalah Liu Ji selamat dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh Xiang Ji. Hong Xin pun melanjutkan kata-kata Zhang yang katanya mereka harus bisa mengalahkan Xiang Ji untuk bisa kembali ke masa depan. Dan dengan itu mereka pun harus bekerja sama dengan salah satu jenderal hebat kerajaan mereka yang saat ini berada di medan perang. Hong Xin yang berperan sebagai penasehat Raja Liu Ji dan juga Tang Ling yang saat itu menjadi Jenderal Fan pun berangkat menemui sang jenderal hebat. Tapi keduanya kemudian terkejut karena ternyata yang berperan menjadi sang jenderal adalah Tuan Ma. Bukannya bekerja sama dengan negaranya sendiri, Tuan Ma malah menangkap Hong Xin dan Tang Ling dan berencana bekerja sama dengan Xiang Ji. Keesokan harinya, Tuan Ma membawa Hong Xin yang akan ia serahkan pada Xiang Ji sebagai tanda jika Tuan Ma ingin bergabung dengan pasukan kerajaan Chu. Dan ternyata Xiaoyu saat itu sedang berperan menjadi salah satu prajurit anak buah Tuan Ma. Setelah tiba di wilayah kerajaan Chu, bukannya disambut baik, mereka malah diserang oleh pasukan kerajaan Chu hingga terjadi perang. Melihat itu, Tuan Ma marah dan merasa ditipu oleh Xiang Ji. Ia pun balas menyerang menggunakan pasukan pemanah yang ia tempatkan di atas menara kayu buatannya dan berhasil memukul mundur pasukan Chu. Tapi tak lama, Xiang Ji datang sendiri dan menghancurkan menara kayu tersebut. Tuan Ma berhasil kabur sementara Hong Xin terjatuh bersama menara kayunya, tapi tanpa diduga Tuan Ma mendarat tepat di hadapan Xiaoyu. Mereka berdua berhasil kembali sementara Hong Xin tertangkap oleh Xiang Ji. Xiaoyu mengajak Tuan Ma bergabung agar bisa menyelamatkan Hong Xin. Awalnya Tuan Ma menolak karena ia tak mau mengikuti perintah dari Xiaoyu. Tapi Xiaoyu mengancam akan melaporkan rencana pengkhianatan Tuan Ma pada kerajaan Han, membuat Tuan Ma takut dan bersedia ikut bergabung dalam rencana Xiaoyu. Sementara Hong Zhen yang sudah kembali ke masa depan menemui organisasi pemburu harta karun untuk meminta bantuan mereka mengeluarkan Hong Xin yang terjebak di masa lalu. Bahkan ia berjanji akan melakukan apapun untuk organisasi asal bisa menyelamatkan Hong Xin. Si ketua lalu menunjukkan helm yang adalah milik Xiang Ji yang dibuat oleh Mo Tai. Dia bilang jika semua orang saat ini terjebak dalam kesadaran Xiang Ji dan harus bisa mengalahkannya, jika tidak mereka akan terjebak selamanya. Namun yang sulit Xiang Ji terlalu kuat di dalam kesadarannya sendiri dan karena itulah ia menugaskan Bai Juefeng untuk membantu mereka semua dari luar. Tapi jika berhasil ia meminta Hong Zhen membawa Xiaoyu sebagai imbalannya. Sementara Xiang Ji yang sedang berada di medan pertempuran membawa Hong Xin bersamanya. Tanpa diduga, ia telah mengetahui identitas Xiaoyu yang merupakan keturunan dari sekte Mo dan meminta Hong Xin membawanya pada Xiaoyu. Di samping itu, ternyata Bai Juefeng berhasil mengembalikan kekuatan mereka semua.
membuat Xiaoyu maju untuk menyelamatkan Hong Xin dan diikuti kupu-kupu buatan Zhang. King Mo yang kekuatannya sudah kembali pun mencoba menghadang Xiang Ji dan berubah menjadi manusia serigala. Tapi Xiang Ji masih terlalu kuat dan bisa menjatuhkannya. Xiaoyu lalu datang dan berhadapan langsung dengan Xiang Ji. Saat Xiaoyu melompat, Xiang Ji berhasil memotongnya, tapi ternyata itu adalah tubuh palsu yang terbuat dari kertas origami buatan Zhang. Xiaoyu yang asli datang dan berhasil menyelamatkan Hong Xin. Zhang mencoba membantu menggunakan kekuatannya, tapi Xiang Ji bisa dengan mudah terlepas dan lalu melemparkan tombaknya ke arah Xiaoyu. Setelah itu, semua orang tampak tak bisa bergerak sementara Xiaoyu, Hong Xin, dan Xiang Ji lalu berpindah tempat. Xiang Ji berkata jika jiwanya terkurung di sana karena perbuatan Motai. Ternyata jubah emas yang dibuat Motai untuknya selain bisa menambah kekuatan, juga bisa mengurung jiwa Xiang Ji yang jahat dan haus kekuasaan. Ia menginginkan giok yang dimiliki Xiaoyu agar bisa terbebas dari sana. Saat Xiaoyu bertanya keberadaan kakaknya, ternyata Xiang Ji pun tak mengetahuinya. Ia bahkan sangat membenci Motai yang telah membuatnya terkurung selama ribuan tahun di tempat itu. Xiang Ji menyerang Xiaoyu untuk mengambil gioknya dan berkata Motai pasti sangat kesal jika tahu adiknya lah yang telah membebaskannya dari sana. Hong Xin coba membantu dan tentu aja Xiang Ji dengan mudah mengempaskannya. Ia bilang semua keluargamu itu sama saja karena hanya bisa mengandalkan wanita untuk menyelamatkan diri. Xiang Ji pun bercerita kalau dulu saat ia memerintahkan anak buahnya membunuh Motai, istri Motai menemui prajuritnya dan berkata ia yang akan menanggung semua hukuman suaminya itu. Xiang Ji berhasil mengambil giok milik Xiaoyu dan menghancurkannya. Lalu muncul banyak batu hijau besar yang bisa membawa Xiang Ji menuju zaman modern karena ia ingin berkuasa di zaman baru. Xiaoyu bangkit dan mencoba menghancurkan batu-batu itu, tapi ia bukanlah lawan Xiang Ji dan Xiaoyu pun berhasil terkena pedang di perutnya. Tapi karena obat keabadian yang diminum Xiaoyu, ia tak tewas walau perutnya terkena tusukan. Tanpa diduga, karena giok Xiaoyu dihancurkan, Zhang dan yang lainnya berpindah ke tempat itu dan membantu Xiaoyu menghancurkan batu-batu tersebut. Xiaoyu lalu menggunakan kekuatannya dan bertarung dengan Xiang Ji. Xiaoyu akhirnya berhasil menjatuhkan Xiang Ji hingga Bai Juefeng bisa merasakan jika kesadaran Xiang Ji mulai melemah. Xiang Ji bisa bangkit kembali dan menusuk Xiaoyu agar ia tak bisa bergerak. Karena sadar kini ia tak bisa kembali ke alam nyata, Xiang Ji pun mencoba membunuh Hong Xin dan yang lainnya. Tapi Xiaoyu bisa memanah Xiang Ji hingga akhirnya jiwa Xiang Ji pun lenyap di tempat itu. Karena jiwa Xiang Ji bisa dikalahkan, membuat tempat itu hancur dan mereka semua masuk ke dalam pintu yang bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata, lalu film pun selesai. Wah, cukup gantung ya ending season 1 ini. Seperti biasa, karena season keduanya belum rilis, besok kita akan masuk ke cerita baru lagi amigos. Karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan Gaya Movie pamit.